Pemirsa, pemerintah mengeluarkan aturan baru bagi pelaku perjalanan dalam negeri mulai tanggal 17 Juli 2022 ini. Vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster akan menjadi syarat perjalanan dalam negeri. Namun pengguna moda transportasi udara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten masih ada yang belum divaksin booster. Penumpang moda transportasi udara mulai hari ini wajib sudah divaksin booster atau dosis 3. Hal ini menjadi aturan baru yang tertuang dalam Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 21 Tahun 2022. Namun karena ketidaktahuan mengenai vaksin dosis ketiga atau booster yang menjadi syarat perjalanan, para pengguna moda transportasi udara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten masih ada yang belum divaksin booster. Karena hari ini baru tahu kalau ada penerbangan hari ini harus pakai booster. Oh, jadi abang dua udah, tinggal boosternya belum. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta bekerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan telah menyiapkan 3 titik fasilitas pendukung vaksin yang berada di Terminal 1, 2, dan 3. Sehingga bagi penumpang yang belum melengkapi dosis ketiga dapat vaksin terlebih dahulu. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, hari ini pelaku perjalanan kereta api wajib booster jika ingin terbebas dari tes COVID-19. Hari ini pemerintah resmi memberlakukan aturan perjalanan terbaru di tengah angka kasus COVID-19 yang meninggi. Surat edaran Satgas COVID-19 nomor 21 tahun 2022 menyatakan hanya yang sudah vaksin booster bisa berpergian tanpa tes COVID-19. Sementara pelaku perjalanan dengan vaksin dosis 2 ini tidak lagi bebas tes, melainkan harus tes antigen 1 kali 24 jam, serta dosis pertama wajib menunjukkan hasil tes PCR 3 kali 24 jam. Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat yang selalu ramai oleh pengunjung pun mulai menjalankan persyaratan tersebut. Terjadi antrian penumpang di tempat untuk vaksin booster bagi pelaku perjalanan. Namun beberapa dari penumpang tetap memilih antigen meskipun harus membayar. Mereka khawatir jika booster sebelum berangkat nantinya demam dalam perjalanan. Pemerintah berharap penerapan aturan ini mampu mengendalikan laju COVID-19 dan selain itu syarat booster juga bertujuan untuk memenuhi target booster sebanyak 50% dari penduduk Indonesia usia di atas 18 tahun. Pemirsa, per 17 Juli hari ini pemerintah kembali memberlakukan aturan baru terkait syarat perjalanan transportasi udara baik domestik maupun internasional. Untuk berpergian dengan transportasi udara, jika sebelumnya penumpang cukup menunjukkan bukti vaksin dosis pertama dan kedua, kini setiap penumpang harus sudah mendapatkan vaksin ketiga atau booster. Aturan perjalanan baru ini tidak hanya berlaku untuk penerbangan di Pulau Jawa saja, namun juga bagi seluruh penerbangan Jawa dan luar Jawa. Untuk menunjang program pemerintah, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin kini menyiapkan posko kesehatan untuk melayani vaksin booster bagi calon penumpang. Pemirsa, informasi mengenai perubahan aturan perjalanan yang menjadikan vaksin booster sebagai syarat perjalanan baik penumpang kereta api maupun penumpang pesawat terbang akan disampaikan rekan Yasin Idris dari Stasiun Senen, Jakarta dan Syamsul Ma'arif di Bandara Hasanuddin Makassar. Terlebih dahulu kita menuju Makassar ke Syamsul Ma'arif. Bagaimana pantauan Anda di hari pertama pemberlakuan wajib booster di Makassar? Iya, Rizky dan pemirsa, aturan perjalanan yang baru menyebutkan bahwa setiap calon penumpang wajib mendapatkan vaksin booster dulu sebelum berangkat. Dan dari informasi yang kami dapatkan di petugas di Bandara Sultan Hasanuddin menyebutkan bahwa hingga siang ini ada 9 penumpang yang belum mendapatkan booster. Karenanya 9 orang tersebut langsung mendapatkan suntikan vaksin booster di posko yang memang sudah disiapkan oleh petugas di Bandara Sultan Hasanuddin, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ini. Dan ada juga 1 orang tadi penumpang yang baru vaksin pertama dan mendapatkan vaksin tambahan yang vaksin kedua. Nah, tentunya setelah mendapatkan vaksin kedua, si calon penumpang ini kemudian harus mendapatkan suntikan antigen dulu untuk bisa melanjutkan perjalanan. Namun untuk mengetahui seperti apa mekanisme untuk syarat perjalanan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar ini, di samping saya sudah ada Bapak Irwan, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Pak Iwan,
Pak Iwan, tadi Pak Iwan menyebutkan bahwa saat ini ada 9 orang nih Pak penumpang yang harus booster dulu Pak sebelum berangkat. Tadi memang mereka ini belum mendapatkan vaksin Pak atau gimana Pak? Kebetulan tadi pagi ada 9 yang melakukan booster karena sebagai persyaratan untuk melakukan perjalanan dalam negeri. Jadi untuk SE70 kita sudah mulai tadi malam pukul 00.01 sampai dengan hari ini dan seterusnya, bahwa persyaratan penerbangan untuk dalam negeri itu harus wajib booster. Bagi yang belum melakukan booster, baik vaksin 1 maupun vaksin 2, masih kami ada kesempatan atau persyaratannya adalah menggunakan untuk vaksin 1 harus menunjukkan hasil PCR, kemudian baru vaksin 2 harus menunjukkan hasil antigen negatif. Sehingga untuk melakukan perjalanan bisa lebih mudah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ya. Pak, ini warga-warga sebagian mengkhawatirkan Pak. Mereka menyebutkan bahwa jika tidak ada vaksin booster, mereka tidak bisa terbang. Namun ternyata mereka tak bisa terbang Pak dengan jika hanya 1 dan 2 Pak vaksinnya Pak ya. Iya, jadi persyaratannya kalau baru vaksin 1 itu wajib PCR, hasil tes negatif. Kemudian untuk vaksin 2 itu wajib antigen, hasil negatif. Sedangkan yang untuk booster, yang sudah melakukan booster itu tidak perlu menunjukkan hasil tes baik PCR maupun antigen. Pak, untuk petugas yang akan melakukan booster kepada calon penumpang ini mereka standby dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Untuk petugas kami kerjasama dengan pihak KKP, mereka bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Ya. Jam 8 pagi hingga jam 12. Nah, jika ada nih Pak penerbangan yang melewati jam 12 Pak, dan ternyata mereka belum booster, itu gimana Pak? Kami arahkan ke rumah sakit terdekat seperti di Rumah Sakit Dodi Sarjoto ya, AURI, TNI AU, untuk melakukan booster dulu atau di tempat-tempat lain, di klinik-klinik yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Pak, untuk mendapatkan vaksin booster Pak, apakah penumpang itu apakah dipungut biaya Pak atau gimana? Untuk tes PCR di bandara maupun tes antigen di bandara masih dipungut biaya. Untuk antigen sendiri biayanya 109.000 per orang. Sedangkan untuk PCR biayanya 309.000 per orang. Kalau booster? Booster free. Kalau booster free. Baik Pak Iwan, terima kasih atas kesempatannya. Rizky, itu tadi seperti apa proses syarat perjalanan baru yang ditetapkan pemerintah ini. Penumpang harus booster dulu sebelum berangkat. Itu laporan kami dari Makassar. Kita kembalikan ke Rizky di studio. Baik, terima kasih Syamsul Ma'arif melaporkan langsung dari Makassar. Kita menuju ke stasiun Pasar Senen Jakarta. Sudah ada Yasin. Yasin, silakan. Ya, pemirsa, kalau misalnya hari ini mulai diberlakukan untuk wajib booster, kalau kami pantau sejak pagi tadi di stasiun Senen Jakarta Pusat ini tidak ada perbedaan yang mencolok seperti itu, dikarenakan untuk antrean yang sudah mulai dibuka sejak jam 8 pagi tadi tidak terlalu banyak, kami pantau hanya sekitar puluhan saja. Nah, di sini sendiri itu operasionalnya mulai jam 8 sampai dengan jam 12 siang dengan tanpa dibatasi kuota. Jadi sebanyak apapun masyarakat ini bisa melakukan booster di sini dan tidak harus mereka yang ingin bepergian menggunakan kereta api, tapi masyarakat umum pun bisa melakukan booster yang ada di sini. Ini kalau misalnya kita pantau, tadi kami sempat juga melihat membandingkan masih banyak antrian masyarakat ataupun penumpang yang melakukan tes antigen dibandingkan dengan booster. Artinya jika kita kaitkan dengan upaya pemerintah tentunya untuk juga mengejar target booster masyarakat Indonesia ataupun untuk juga menanggulangi adanya peningkatan angka COVID-19 yang mulai meninggi, tentu ini tidak terlalu signifikan adanya progresnya yang dapat kami lihat ataupun pantau di lapangan. Sebab dengan adanya booster yang diwajibkan ini masih ada pilihan lain di mana masyarakat ini jika tidak booster maka masih tetap bisa tes antigen dengan jangka waktu 1x24 jam untuk dosis kedua dan tadi dosis pertama bisa melakukan tes PCR. Tentunya pilihan ini masih banyak diambil masyarakat. Selain itu alasan masyarakat tadi yang sempat kami tanyakan kenapa tidak ingin melakukan booster, mereka khawatir jika melakukan booster pada hari ini juga nantinya pada saat dalam perjalanan mereka ini akan demam ataupun mengalami keluhan seperti pusing sehingga mereka tidak nyaman untuk melakukan perjalanan yang durasinya ini cukup lama. Kalau kereta api ini rata-rata berjalannya di atas 8 jam sampai dengan 12 jam. Ini juga tentunya bisa menjadi perhatian bagi pemerintah bagaimana bisa memberikan edukasi ini bagi pelaku perjalanan terutama
untuk perjalanan jarak jauh, sehingga masyarakat ini tetap interest untuk melakukan booster meskipun melakukan perjalanan pada saat itu juga. Nah, kita ketahui untuk target pemerintah sendiri pemirsa bahwa ini diharapkan 50% dari total jiwa, yaitu sebanyak 180 juta jiwa di atas usia 18 tahun dapat menjalani booster. Namun saat ini baru tercapai sekitar 52 juta, artinya baru sekitar 23%-nya, kurang sekitar 28% lagi untuk mencapai herd immunity berdasarkan standar dari WHO. Dan kita berharapnya dengan adanya aturan baru ini dapat semakin menyemangati masyarakat dan dapat menarik mereka untuk melakukan booster, baik untuk mengejar target booster maupun untuk menjaga diri, sehingga dengan adanya kenaikan angka COVID ini dapat menekan lajunya dan kita tetap nyaman dalam melakukan aktivitas. Rizky. Ya, terima kasih Yasin Idris melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen. Sebelumnya ada Syamsul Ma'arif dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih, selamat kembali bertugas rekan-rekan.